Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Guru IT Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat soal online menggunakan Google Form. Simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita awali. Kita akan membuat soal online menggunakan Google Form. Pertama yang harus dipersiapkan adalah naskah soal yang akan kita buat soal online. Soal bisa berformat doc, PDF, atau gambar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita klik browser kita buka. Kebetulan saya menggunakan Opera. Nah, sudah muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita arahkan mouse kita ke sebelah kanan. Ini ada kotak berjumlah 9 ini. Kita klik. Kemudian kita pilih Drive. Oke, sudah muncul jendela Google Drive. Sekarang kita perhatikan Google Drive saya ini masih menggunakan bahasa Inggris. Apabila teman-teman masih kurang familiar dengan bahasa Inggris, kita bisa mengubahnya menjadi bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Caranya adalah kita arahkan ke kanan mouse kita. Kemudian kita klik gambar gear ini, setting ya. Klik, kemudian kita pilih settings. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita lihat language. Language itu artinya bahasa. Kemudian kita klik change language settings. Kita klik. Oke, sudah muncul seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan bahasa Indonesia ke dalam Google Drive kita. Caranya adalah add another language, ya. Tambah bahasa yang lain, kita klik. Kemudian kita cari Indonesia atau kita ketik di sini Indonesia ini sudah. Kita klik. Kita pilih select. Baik. Sekarang bagaimana caranya agar bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang utama dalam Google Drive? Kita arahkan panah, kita klik tanda panah ini, nanti akan menempati posisi teratas. Oke, kita klik. Nah, sekarang bahasa Indonesia sudah ada di posisi atas. Ini artinya bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa default ya, bahasa yang ada di drive kita. Sekarang kita kembali ke Google Drive lagi. Sekarang kita klik done ya. Nah, ini masih bahasa Inggris. Oleh karena itu kita reload kembali. Caranya adalah kita klik tanda panah melingkar ini, kita klik, nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, setelah kita selesai menyeting bahasa, saatnya kita membuat soal online. Langkah yang pertama adalah kita membuat folder baru. Folder itu nantinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan soal online yang kita buat. Caranya kita bisa klik baru ini, kemudian kita pilih folder. Ini cara yang pertama masuknya. Lewat sini juga bisa, drive saya kita klik,
kemudian kita pilih folder baru, atau juga lewat area ini juga bisa kita klik kanan, kemudian kita tambah folder baru, suka-suka kita saja. Oke, kita prosedural saja. Kita lewatnya tombol baru ini, kita klik baru, kemudian kita pilih folder. Oke, sekarang kita kasih nama folder kita, misalkan soal online 2020. Seterusnya kita klik buat. Kita tunggu sampai folder kita muncul. Nah, ini sudah muncul foldernya. Sekarang kalau sudah muncul, kita klik 2 kali, klik. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya adalah kita klik kanan sini. Kemudian kita pilih yang paling bawah, yaitu lainnya. Kemudian kita geser ke kanan, kita pilih Google Formulir. Kita klik. Nanti Google Formulir akan terbuka di tab yang baru. Kita tunggu sampai terbuka Google Formulirnya. Oke, sekarang sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan memberi judul pada soal yang kita buat. Misalkan kita kasih judul ilmu pengetahuan alam misalnya. Kita klik saja formulir tanpa judul ini 1 kali, klik. Nah, kita langsung bisa mengetik ilmu pengetahuan alam. Oke, setelah itu untuk deskripsi formulir ini suka-suka kita. Misalkan kita kasih hari, kemudian tanggal, kemudian waktu mengerjakan juga boleh, terserah kita. Oke, sekarang kita lanjut kepada ini yang bawahnya ini, pertanyaan tanpa judul. Kita klik. Nah, ini setelah kita menulis judul soal, sekarang kita membuat identitas yang harus diisi oleh siswa. Yang pertama adalah nama siswa. Maaf. Oh ya, ini kenapa tersendat-sendat? Karena Google Drive ini sedang menyimpan secara otomatis, maka loadingnya agak terganggu. Ya, sekarang sudah stabil nama siswa. Oke. Kemudian setelah nama siswa, oh ya, ini nama siswa adalah wajib diisi, maka kita geser ke kanan wajib diisi ini sehingga menjadi warna biru. Ini pilihannya adalah jawaban singkat, kita biarkan. Kemudian kita tambah nomor absen dengan cara ini, kita klik tanda tambah ini, kemudian kita langsung ketik nomor absen atau nomor ujian ya, nomor ujian misalnya, nomor ujian. Nah, ini sudah jawaban singkat. Kemudian ini ada tulisan validasi respons setelah ditambahkan. Untuk nomor ujian tidak perlu validasi, maka kita klik tulisan hapus ini. Oke, ini nomor ujian juga wajib diisi, maka di sini kita klik juga sehingga menjadi warna biru. Oke, lanjut kita tambahkan lagi, kita akan membuat token atau password. Token boleh, password boleh, atau kedua-duanya juga boleh lah, password. Oke. Untuk token atau password ini memerlukan validasi ya, maka ini kita tidak boleh hapus ini. Kita langsung saja ke bawah, kita klik tanda panah ini, kemudian kita pilih teks, kemudian teks ini kita tulis, misalkan passwordnya kita tentukan sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Oke, sekarang
apabila nanti siswa itu salah dalam memasukkan token atau password, maka nanti akan muncul komentar. Lah, komentar itu kita buat sendiri. Misalkan begini, token kamu salah, coba ulangi lagi. Untuk kalimatnya ini terserah Bapak dan Ibu ya. Coba ulangi lagi. Oke. Token atau password ini juga wajib diisi ya. Maka ini kita geser ke kanan jadi warna biru. Oke, untuk kolom identitas sudah selesai. Nama siswa, nomor ujian, kemudian token atau password. Oke, sampai di sini. Semoga Bapak dan Ibu sudah jelas. Baik, kalau kita sudah selesai mengisi nama, nomor ujian, kemudian token, selanjutnya adalah kita akan buat sesi baru, yaitu sesi membuat soal. Caranya untuk menambahkan sesi baru adalah kita klik yang bagian kanan ini, kita pilih yang paling bawah, tambahkan bagian, kita klik saja. Nah, pada bagian 2 ini adalah untuk menulis soal. Soal kita yang pertama adalah Romawi 1, yaitu pilihan ganda. Kita kasih perintah di sini, misalkan pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut ini. Oke. Nah, ini perintahnya sudah kita buat. Saatnya kita menulis soalnya. Caranya adalah kita tekan tanda plus ini. Kita tekan saja. Nah, sudah muncul seperti ini. Sekarang kita melihat naskah soal yang sudah kita siapkan sebelumnya. Naskah soal bisa berupa Microsoft Word, bisa berupa PDF, atau juga bisa image atau gambar. Oke. Sekarang kita mulai membuat soal. Kita klik soal yang sudah kita siapkan. Misalkan nomor 1 ini kita blok ya, kita blok. Kemudian kita copy, kemudian masuk ke Google Form lagi, kemudian langsung kita paste di sini ya, paste. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian langsung saja kita kembali ke soal lagi untuk mengambil opsinya atau pilihannya. Kita klik semuanya, kita sertakan pula yang ini opsi A, B, C, D nya. Kemudian kita klik copy, kemudian kembali ke Google Form, kemudian kita klik opsi, kita klik kanan paste, atau kita menggunakan Ctrl V juga boleh. Oke, soal yang pertama sudah selesai. Nah, kalau kita sudah menulis soal seperti ini, maka soal ini akan kita buat kuis. Kita setting dulu. Caranya menyeting adalah kita arahkan ke atas kanan ini, kemudian kita klik gambar gear ini, klik ya. Kemudian ini ada tab umum, ada presentasi, ada kuis. Untuk umum kita bisa mencentang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kumpulkan alamat email, saya kira ini tidak perlu. Kemudian perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Ini misalkan kita benar-benar membuat soal ujian online, maka ujian tadi hanya bisa dikerjakan 1 kali saja. Apabila seperti itu, maka ini kita centang ya. Berarti siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Apabila nanti dia mencoba lagi, tidak akan bisa. Oke, sekarang kita lanjut saja ke tab presentasi. Kita abaikan saja, tidak apa-apa.
kemudian kita langsung ke kuis. Ya, ini yang paling penting. Soal tadi akan kita buat kuis. Caranya adalah kita geser ke kanan sampai warna biru. Oke. Kemudian ini ada pilihannya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Oke, ini kita biarkan saja. Kemudian responden dapat melihat, ini siswa nanti akan dapat melihat ini pertanyaan tak terjawab. Apabila ini kita centang, maka siswa nanti akan melihat pertanyaan yang tak terjawab sesuai dengan selera kita ini ya. Misalkan ini kita hapus centangnya, kemudian responden dapat melihat jawaban yang benar. Ini juga kita hapus centangnya. Kita biarkan yang paling bawah saja. Siswa nanti setelah mengerjakan bisa melihat poinnya atau nilainya. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Nah, ini sudah ada muncul tombol kunci jawaban. Sekarang saatnya kita membuat kunci jawaban dari soal yang sudah kita buat. Kita klik kunci jawaban. Oke. Ini ada poin ya. Poin itu adalah skor yang kita tentukan. Misalkan saya akan membuat soal jumlahnya 5 misalkan ya. 5 berarti kalau 100 berarti 5 kali 20, berarti skornya ini adalah 20. Nah, sekarang kita klik jawaban mana yang menjadi kunci ya, kunci jawaban ya. Ini misalkan saja ini saya tanpa membaca ini misalkan jawabannya adalah A. Kemudian kita klik selesai. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut membuat soal yang nomor 2. Caranya adalah kita klik lagi tanda tambah ini, tambahkan pertanyaan. Oke, sekarang kita menuju ke soal kita, naskah soal. Kita lihat yang nomor 2 ini, kita blok nomor soalnya, kita ikutkan, kemudian kembali ke Google Form. Kemudian kita klik kanan paste atau Ctrl V juga boleh. Kemudian ini nomor 2 soalnya sudah. Sekarang kita pilih opsinya ya, kita isi opsinya. Ini kita blok lagi, opsinya kita ikutkan, kemudian kembali ke Google Formulir, kita klik opsi, kemudian kita pastekan. Oke, langsung. Setelah itu langsung kita buat kunci jawaban nanti agar kita tidak lupa. Klik kunci jawaban. Skornya tadi adalah 20, kita ketik. Kemudian jawabannya misalkan jawabannya adalah C, misalkan. Kemudian kita klik selesai. Oke. Gampang sekalian. Kemudian soal nomor 3 akan kita buat. Kita klik tanda tambah lagi, kita kembali ke naskah soal. Nah, ini misalkan nomor 3, kita klik, kemudian kita blok, kita ikutkan nomornya, kemudian copy to clipboard. Kemudian kita kembali ke Google Form, kita klik kanan paste atau Ctrl V juga boleh. Kemudian kita copy lagi ABC-nya, kemudian kita klik copy lagi, kemudian masuk ke Google Form, kita klik opsi, kemudian kita klik kanan paste. Udah beres. Soal nomor 3 sudah selesai. Sekarang kita langsung buat kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita ketik ke poinnya 20, kemudian kita buat kunci jawaban, misalkan jawabannya adalah D, kemudian kita klik selesai. Oke, nomor 3 sudah selesai. Sekarang kita buat soal nomor 4. Kemudian kita tambah ini, klik tambah ini ya. Kita kembali ke naskah soal kita. Oke, sekarang soalnya berbentuk tabel. Bisakah kita bisa memasukkan tabel pada Google Form? Jawabannya adalah bisa.
Caranya adalah dengan cara menggunting tabel ini sehingga menjadi sebuah gambar. Apabila langsung kita klik misalkan ya, ini tentunya tidak akan bisa masuk di Google Form. Oke, ikuti langkah-langkah saya. Sekarang kita blok nomor 4 ini, perhatikan tabel, klik kanan, copy, kemudian kembali ke Google Form, kemudian kita klik kanan, paste. Oke, perhatikan tabel sudah. Kita lihat ke bawah ini, soalnya bagaimana. Pasangan yang tepat ini juga kita blok. Kita masukkan ke soal ya. Ctrl V. Oke, ini. Sekarang kita akan memasukkan tabel itu ya. Tabel soal tadi ini caranya adalah kita gunting dengan menggunakan snipping tool ya. Apabila Bapak dan Ibu belum menempatkan snipping tool ini di toolbar sini, maka caranya untuk memunculkan adalah misalkan ini saya hapus dulu dari taskbar ini. Kita mulai dari awal ya. Kita mencari snipping tool, caranya adalah kita arahkan mouse kita ke logo window ini, kemudian kita klik search, kemudian kita ketik snip. Agak lemot ini. Oke, sudah muncul. Kalau sudah muncul seperti ini, jangan langsung diklik, tapi klik kanan dulu ya. Kita klik kanan dulu, nanti akan kita tempatkan snipping tool ini di taskbar. Kita open file location dulu. Nah, ini snipping tool sudah disorot ya. Kemudian ini kita klik, jangan lepaskan, langsung kita seret ke bawah sini. Ini belum muncul, saya ulangi lagi ya. Kita klik, kemudian kita seret, kita tempatkan di sini. Oke, sekarang sudah muncul seperti ini. Oke, menampilkan snipping tool sudah bisa. Sekarang kita akan menggunting tabel ini. Caranya adalah kita klik snipping tool, kemudian kita klik new. Nah, kalau layarnya ini sudah berubah menjadi buram, maka sudah langsung kita potong ini ya tabelnya. Caranya adalah kita klik, kemudian kita seret sehingga tabel ini sudah tercover dengan kotak ya. Kita lepaskan. Nah, ini sudah. Kemudian langsung kita simpan saja, simpan. Nah, akan kita tempatkan gambar tadi, misalkan ini ya, saya buat folder baru ya di picture ya. Ini akan kita tempatkan di picture. Buat folder baru saja, new folder ya. Misalkan kita buat folder namanya IPA kelas 6. Kemudian kita enter. Oke, gambar yang kita potong tadi kita kasih nama 1 misalkan, atau terserah kita. Kita kemudian tekan save. Oke, sekarang kita kembali ke Google Form lagi. Kemudian kita klik yang ini, ada gambar seperti ini, kita klik. Kemudian kita tunggu, nanti gambar tadi akan kita cari. Oke, sekarang sudah muncul seperti ini, sisipkan gambar. Ini pastikan pada tab unggah ya. Kemudian kita klik cari. Nah, tadi gambar kita simpan di pictures. Kita klik pictures. Kemudian di IPA kelas 6 kita klik, kemudian kita klik
gambar yang nomor 1 tadi ya. Kita klik 2 kali atau kita klik sekali terus open juga boleh. Kita klik 2 kali saja. Oke, ini sedang mengupload sampai selesai. Kita tunggu sampai gambarnya muncul di Google Form. Ini tergantung dari kekuatan internet kita ya. Apabila internet kita ini cepat, maka juga akan cepat. Karena ini saya menggunakan tethering HP, sinyalnya kurang begitu bagus ya seperti ini. Tapi tidak masalah, yang penting kita bisa. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul tabel yang kita potong tadi. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita copy opsinya. Kita kembali ke naskah soal, kita copy opsinya ABC ini, kemudian kita klik di opsi paste. Oke, saatnya kita membuat kunci jawaban. Tekan kunci jawaban, skornya kita masukkan, kemudian kita tentukan jawabannya yang mana. Misalkan A, ya, nggak tahu ini yang benar A, B, C, saya nggak tahu. Kemudian kita klik selesai. Oke, soal nomor 4 sudah selesai. Sekarang saatnya kita membuat soal nomor 5. Kita klik tambah, kemudian kita kembali ke naskah soal. Nah, ini nomor 5 ini, perhatikan rantai makanan berikut. Ini kita klik, kemudian kita copy, kemudian kita ke Google Form, kita klik kanan paste. Oke, kembali ke soal lagi. Rumput ini tanda seperti ini tidak mau masuk ke, mungkin saja tidak mau masuk. Kita coba saja ya. Kita coba saja, misalkan copy, kemudian kita paste. Oh, tidak mau masuk ya. Nah, caranya adalah kita potong gambar seperti yang nomor 4 tadi. Oke, sekarang kita potong lagi, tidak apa-apa. Kita klik snipping tool lagi, kemudian kita pilih new. Layar sudah buram. Sekarang kita bisa ambil ini, kita klik, kemudian kita drag, kita ikutkan saja soalnya, tidak apa-apa. Kita ikutkan ya pertanyaannya. Kemudian kita lepas, kemudian kita simpan, kemudian kita kasih nomor 2, kemudian save. Oke, sekarang kita ke Google Form lagi, kita upload lagi gambar yang sudah kita gunting tadi. Klik, kemudian kita klik cari, kemudian kita pilih yang nomor 2, klik 2 kali saja, klik. Ini sedang mengupload, semoga cepat. Kita tunggu sampai muncul di Google Form. Nah, terjadi error, tutup. Kita ulangi lagi, cari, kita klik nomor 2, sedang mengupload, semoga tidak error lagi. Nah, ini sudah tidak error. Nah, ini ya, gambar yang kita potong tadi sudah muncul di sini, rumput. Nah, ini tandanya sudah ada ya. Tapi tadi kalau masih berbentuk tulisan, tidak berbentuk gambar, maka tidak bisa menampilkan tanda panah ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke
opsinya, kita klik semuanya, kita copy, masuk lagi ke Google Form, kita klik opsi, kemudian kita pastekan. Oke, sekarang kita membuat kunci jawaban lagi. Skornya 20. Kemudian kunci jawabannya adalah D misalkan. Kita klik selesai. Nah, andaikan soal ini jumlahnya hanya 5, maka ini sudah selesai. Tetapi misalkan soalnya mencapai 50 atau 35, maka Bapak dan Ibu bisa melanjutkan sendiri dengan cara klik tanda tambah ini terus sampai dengan nomor terakhir. Oke, misalkan ini soal saya cuma 5, karena ini sebagai contoh, maka saya anggap sudah selesai untuk membuat soal pilihan ganda. Sekarang kita akan membuat soal room 2, yaitu soal pertanyaan. Caranya adalah kita buat sesi baru. Ya, caranya kita arahkan ke kanan ini, kita pilih yang paling bawah, tambahkan bagian. Nah, bagian 3. Bagian tanpa judul ini kita klik sekali saja, langsung kita buat perintahnya, misalkan room 2 jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Oke. Perintahnya sudah, sekarang kita buat pertanyaan. Kita klik saja tanda panah yang atas ini, tanda tambah ya, maaf. Kemudian kita kembali ke soal lagi. Soal kita, misalkan kita cari yang soal pertanyaan, misalkan ini. Nomor 1 ya. Kita blok, kemudian kita copy, masuk ke Google Form lagi, kita tulis angka 1 dulu nomornya, kemudian kita pastekan di sini. Sudah selesai. Nah, karena ini pertanyaan, maka pilihan ganda ini harus kita ubah menjadi jawaban. Boleh jawaban singkat, boleh paragraf yang mungkin agak panjang. Saya kira untuk jawaban singkat saja sudah cukup ya, atau kita pilih paragraf juga boleh. Oke, sekarang kita pilih jawaban singkat. Oke, sekarang kita buat kunci jawaban. Misalkan kita buat skor karena 5 ya, karena soalnya cuma 5, maka kita akan buat 20 lagi, tidak apa-apa, 20. Kemudian kita tentukan jawaban ya. Jawaban yang benar seperti apa? Misalkan jawabannya adalah jawaban ini, hanya sebagai contoh. Nanti untuk kunci jawaban Bapak dan Ibu yang menentukan sendiri. Saya hanya memberikan contoh saja. Oke, jawaban benar adalah ya. Ini kemudian kita klik selesai. Ini jawabannya sudah kita tentukan, kemudian kita klik selesai. Oke. Sekarang kita tambahkan soal nomor 2. Kita klik tambah. Kemudian kita kembali ke soal. Ya, ini kita blok, perhatikan gambar, copy, kemudian kita ke Google Formulir, kita paste. Oh ya, ini nomor 2 dulu ya, kita tulis, kemudian baru kita paste, Ctrl V pada keyboard. Oke, soalnya bagaimana? Kita masukkan saja. Ini kita blok, copy, kemudian kita pastekan di sini. Bandingkan 2 daur hidup di atas. Karena nanti gambarnya ini berada di bawah, maka kata atas ini kita ganti dengan bawah. Oke, sekarang kita ambil gambarnya ini dengan menggunakan snipping tool tadi. Kita
klik snipping tool, kita pilih new atau baru, kemudian kita ambil gambarnya, kita klik, kemudian kita drag, kita drop ya, kemudian kita pilih save snip, kita simpan, kita kasih nama nomor 3, kita save. Oke, sekarang kita ke soal lagi, ke Google Formulir, kemudian kita masukkan gambar tadi yang sudah kita ambil, kita klik ini. Oke, kemudian kita klik cari, kemudian kita klik gambar nomor 3 tadi, sedang mengupload. Kita tunggu sampai terupload semuanya sehingga muncul di Google Formulir. Lagi-lagi ini adalah masalah jaringan internet. Kita tunggu. Oke, sudah masuk ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita ganti pilihan ganda ini menjadi jawaban singkat, atau misalkan kita pilih yang paragraf ya, kita coba yang paragraf, nanti bagaimana bentuknya. Ini berupa jawaban panjang ya, jawaban panjang. Kemudian kita buat kunci jawabannya, kita tentukan skornya, misalkan tadi 20, sekarang tambahkan atau masukkan jawaban, kita klik berikan masukan, misalkan saya tidak bisa menjawab, ini saya tidak bisa menjawab, ini ketemu dengan siswa yang beling ya, misalkan saya tidak bisa menjawab. Kemudian kita klik simpan, masukkan untuk semua jawaban ini ya, saya tidak bisa menjawab. Kemudian kita klik selesai. Oke, sudah. Ini sudah tercantum di sini. Soal ini 20 poin. Oke, cara untuk membuat soal uraian atau pertanyaan singkat sudah selesai. Saya kira untuk membuat soal cukup sampai di sini ya. Sekarang akan kita atur supaya nanti soal ini mempunyai header ya. Ibaratnya soal ini adalah tubuh, maka akan kita buat kepalanya ya, kepala dari soal ini. Kita klik di sini ya, sesuaikan tema ini, kemudian kita pilih gambar header ya, kita pilih gambar header, kita tunggu. Sebelumnya kita harus mempersiapkan gambar yang sudah maksudnya sudah kita siapkan ya. Misalkan kita belum mempersiapkan gambar, kita boleh menggunakan ini, tidak apa-apa, ini sudah disediakan oleh Google ya. Tetapi karena saya sudah membuat sebelumnya, kemudian saya klik tab unggah ini, kemudian kita cari gambar yang sudah kita buat. Misalkan gambar tadi, gambar saya taruh di desktop, kita cari. Nah, ini PAT. Untuk membuat gambar header gampang sekali, kita bisa menggunakan Microsoft Word, juga bisa, tidak perlu menggunakan aplikasi pengolah gambar seperti CorelDRAW atau Adobe Photoshop ya. Menggunakan Microsoft Word juga bisa, asalkan kita kreatif, kita juga bisa. Kita biarkan ini sampai selesai mengupload. Agak lama karena memang jaringan internetnya tidak bagus.
membuat header dengan menggunakan Microsoft Word. Caranya gampang sekali ya. Kita bisa menggunakan fasilitas Word Art supaya nanti tulisan kita bagus. Kemudian siapkan juga logo. Oke, sudah muncul seperti ini. Memang ini gambarnya tidak muncul, tapi sudah muncul kotak ini ya. Ini menunjukkan bahwa gambar saya tadi sudah sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Google Formulir. Sekarang kita klik selesai, nanti akan muncul di Google Form. Oke, kita lihat seperti apakah bentuknya. Kita tunggu. Nah, sekarang headernya atau kop suratnya misalkan seperti itu sudah muncul. Penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun PAT online ini ya. Sekarang kalau sudah, kita bisa mengatur warna dari ini, tema ini ya. Kita pilih suka-suka saja. Misalkan ini, misalkan karena ini hijau, maka kita sesuaikan berwarna hijau. Nah, ini jadi lebih manis ya. Terserah kita. Kemudian ini ada gaya font ya. Kita abaikan saja karena untuk soal ini kita tidak boleh menggunakan font yang macam-macam, apalagi menggunakan yang dekoratif ini nanti akan membingungkan siswa. Oke. Lanjut, kita kalau sudah semuanya kita klik tanda panah. Oke. Membuat soal sudah selesai. Sekarang bagaimana cara untuk mengetes soal yang sudah kita buat? Caranya gampang. Kita klik saja gambar mata ini adalah pratinjo bahasa Inggris. Kalau masih settingan bahasa Inggris ini nanti preview ya, preview. Kita klik saja, misalkan kita masukkan nama kita ya, nanti akan kita uji coba, misalkan Sugeng Rawuh misalkan. Nomor ujiannya adalah 11/22/333 misalkan. Kemudian token atau password tadi kita sudah menentukan 1 2 3 4 5 6. Apabila kita masukkan, kita salahkan coba misalkan 1 2 3 4 5 saja, 6-nya tidak, nanti akan muncul komentar. Nah, token kamu salah, coba ulangi lagi ya. Ini sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita masukkan 6, nanti akan bisa masuk ke soal. Nanti kalau token ini salah, maka tidak akan pernah bisa masuk ke soal. Kita klik berikutnya. Nah, sekarang sudah bisa masuk soal. Oke, soal yang pertama adalah pilihan ganda. Misalkan ini ada banyak ya, tetapi kita pilih yang ada opsinya. Makanya penting tadi kita copy ABC-nya, kita ikutkan A, B, C, D. Karena tadi kan jawabannya ini terlalu panjang, maka akan diteruskan di bawahnya. Oke, kita klik misalkan A, jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2 D, ini jawaban ngawur saja ya. Nomor 3 B, kemudian nomor 4 A, nomor 5 D. Oke. Kalau sudah selesai semuanya dijawab, kemudian kita klik berikutnya. Nanti kita akan masuk ke Romawi 2. Oke. Kita jawab saja ini. Nomor 1 jawabannya misalkan tadi jawaban, saya jawab tidak tahu saja ya, tidak tahu. Ini ketemu siswa yang beling.
Kemudian yang nomor 2 kita jawab lagi, saya tidak bisa. Oke, sekarang kita klik kirim. Kita akan mengirim semua jawaban yang sudah kita kerjakan. Kirim. Nah, sekarang untuk melihat skor kita lihat skor. Nah, skornya adalah 60/140. Alangkah baiknya soal yang kita buat nanti skornya kita buat 100 saja ya, agar nilainya lebih mudah. Ini saya tadi hanya sebagai contoh saja. Oke, preview atau soal yang kita buat sudah bisa kita lihat. Kita tutup saja. Kita kembali ke Google formulir yang kita buat. Nah, ini ada respons, ada satu siswa yang menjawab, kita klik. Ada tulisan 1 ya, kita klik. Nah, siapa yang menjawab tadi? Kita bisa lihat dengan cara klik ini, membuat spreadsheet. Kita klik buat spreadsheet baru, kemudian kita klik buat, menautkan ke spreadsheet. Ini akan terbuka di tab yang baru pada browser. Nah, ini yang sudah mengerjakan namanya adalah Sugeng Rawuh ya, Sugeng Rawuh. Kemudian skornya adalah 60/140. Lah, jawabannya adalah ini. Jawabannya Sugeng Rawuh tadi sudah masuk semuanya di sini. Inilah hebatnya Google formulir. Oke, apabila kita sudah selesai membuat soal online, saatnya adalah kita membuat limiter atau pembatas waktu soal. Caranya adalah kita unduh form limiter tadi menggunakan aplikasi Pengaya ya. Mengapa kita harus mengunduh? Karena form limiter ini bukan asli bawaan dari Google formulir. Ini merupakan aplikasi dari pihak ketiga. Oke, langsung saja kita unduh aplikasi Pengaya form limiter. Caranya adalah kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih add-on. Kita tunggu sampai muncul, kemudian kita pilih form limiter. Ini ya, sudah ada form limiter. Kita klik, kemudian kita klik install. Bersiaplah untuk memasang, lanjutkan. Nah, ini ada muncul nanti persetujuan dari user ya. Kemudian pilih akun, kita pilih akun kita, ini klik. Kemudian langsung kita ke bawah saja, izinkan. Kita tunggu sampai terinstall. Nah, form limiter telah diinstal. Kita klik selesai. Nanti kalau sudah terinstall, nanti akan muncul di sebelah kanan ini seperti ini, form limiter. Kita tunggu sampai ini masih loading ya, belum ada tulisan apa-apa. Ini sudah mulai muncul. Nah, limit type ya, ini tipe batasan ya. Kita pilih select. Kita tinggal pilih, misalkan batasannya berdasarkan date and time ya, gambar dan waktu, atau batasannya berupa number of form responses ya, jumlah dari siswa yang sudah menjawab. Misalkan batasannya sesuai dengan spreadsheet cell value. Kita pilih date and time saja ya, tanggal dan waktu. Sekarang kita pilih select date ya, select date. Kita tentukan tanggalnya, misalkan soal yang kita buat nanti selesai dikerjakan hari Jumat hari
Kamis misalkan tanggal 7 ya, tanggal 7 kita klik tanggal 7. Kemudian kita tentukan waktunya, jam berapa soal yang kita kerjakan itu maksimal ya. Kemudian kita klik jamnya, misalkan jam 12 siang ya, 12 siang itu adalah PM, kita klik PM. Kemudian menitnya misalkan jam 12 tepat, kita klik 00 ya, misalkan jam 12 lewat 10 juga bisa, jam 12 lewat 35 juga bisa, 30 juga bisa. Kita pilih yang 00 saja. Berarti setelah melewati jam 12 siang itu soal sudah tidak bisa diakses lagi, begitu maksudnya. Setelah kita menentukan ini tanggal dan waktunya, kita pilih set. Oke, setelah itu ini ada email from owner, ini kita abaikan saja, kita hilangkan centangnya. Kemudian setelah itu kita save and enable, kita klik. Nah, save berarti sudah tersimpan. Baiklah, untuk membuat soal sudah selesai, kemudian membuat form limiter atau batasan waktu sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya menyebarkan soal yang kita buat tadi ke siswa. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, setelah semuanya sudah selesai, sekarang saatnya adalah kita akan membagikan soal yang sudah kita buat tadi ke siswa. Caranya adalah kita kembali ke Google Drive dulu. Kemudian ini ada dua file, kita pilih yang ini, ilmu pengetahuan alam. Kita klik kanan, kemudian kita pilih bagikan. Ya, kita pilih bagikan. Oke, sekarang kita lihat ini adalah link yang akan kita ambil ya, yang akan kita salin, yang akan kita bagikan ke siswa. Kita klik salin link ya, kemudian kita klik selesai. Sekarang saatnya adalah membagikan link yang sudah kita salin tadi ke siswa. Tapi sebelum kita bagikan ke siswa, alangkah baiknya ya kita perpendek link yang kita salin tadi, karena link yang asli dari Google Form itu sangat panjang ya. Caranya untuk memendekkan adalah dengan cara menggunakan situs pemendek link. Kita bisa menggunakan Bitly atau yang lain yang buatan luar negeri, atau kita bisa menggunakan yang asli buatan Indonesia. Nanti akan kita coba menggunakan situs pemendek link buatan dalam negeri ya, cinta buatan Indonesia. Oke, sekarang kita buka tab baru di sini di browser, kemudian kita ketik s.id, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Baik, sebenarnya kita untuk menggunakan ini ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita harus mendaftar dulu. Ini kalau setelah kita mendaftar, nanti kita akan mendapatkan fasilitas yang lebih ya. Tapi yang tanpa mendaftar juga bisa. Misalkan langsung kita paste di sini link tadi, paste. Nah, ini link tadi dari Google Drive tadi sudah pendek menjadi seperti ini. Kita langsung saja klik salin ya. Berhasil disalin. Oke, sekarang kita ke WA ya, kita akan bagi link yang sudah kita pendekkan tadi ke WA.
Nah, ini karena baterai saya sedang low bat ya, tapi tidak masalah, masih bisa. Misalkan saya kirim ke ini grup kelas 6 ya, grup kelas 6 mana ya? Oh, ini kelas 6 hebat. Kita klik, kemudian kita langsung paste di sini. Nah, langsung kita kirim. Nah, ini soal nanti apabila diklik, link ini apabila diklik siswa nanti kita langsung diarahkan ke soal online yang sudah kita buat tadi. Oke, misalkan kita klik ya ini ya. Apakah nanti akan kita diarahkan ke, ya betul sekali, sudah diarahkan ke soal. Oke, semua proses sudah kita lalui, berarti untuk membuat soal online sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komentar dan jangan lupa subscribe.